Naga adalah makhluk mitologis yang memiliki bentuk dan sifat yang berbeda-beda dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa teori tentang asal-usul naga dalam budaya manusia. Teori asal-usul naga. 1. Teori evolusi dari reptil. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa naga berasal dari pengamatan manusia terhadap reptil besar seperti ular, buaya, atau kadal. Dalam evolusi budaya, reptil-reptil ini kemudian diromantisasi dan diberi sifat-sifat supernatural. 2. Teori pengaruh lingkungan. Teori lainnya adalah bahwa naga berasal dari pengamatan manusia terhadap fenomena alam seperti badai, banjir, atau gunung berapi. Dalam budaya, fenomena-fenomena ini kemudian dipersonifikasi sebagai makhluk yang kuat dan dahsyat. Tiga. Teori pengaruh agama dan mitologi. Naga juga dapat berasal dari pengaruh agama dan mitologi kuno. Dalam banyak budaya, naga dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, atau kekuatan alam. 1. Naga Cina. Dalam budaya Cina, naga dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Naga Cina biasanya digambarkan sebagai makhluk yang panjang, berwarna merah atau emas, dan memiliki 5 kaki. 2. Naga Jepang. Dalam budaya Jepang, naga dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kekuatan alam. Naga Jepang biasanya digambarkan sebagai makhluk yang panjang, berwarna hijau atau biru, dan memiliki 3 kaki. 3. Naga Eropa. Dalam budaya Eropa, naga dianggap sebagai simbol kekuatan, kejahatan, atau kekuatan alam. Naga Eropa biasanya digambarkan sebagai makhluk yang besar, berwarna hitam atau merah, dan memiliki sayap. 4. Naga Indonesia. Dalam budaya Indonesia, naga dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, atau kekuatan alam. Naga Indonesia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang panjang, berwarna hijau atau biru, dan memiliki 5 kaki. Tidak ada bukti ilmiah yang kuat bahwa manusia pernah menjumpai naga dalam arti harfiah, yaitu makhluk mitologis yang memiliki bentuk dan sifat seperti yang digambarkan dalam cerita rakyat dan mitologi. Namun, ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa manusia memiliki konsep tentang naga. 1. Pengamatan terhadap reptil besar. Manusia mungkin telah menjumpai reptil besar seperti ular, buaya, atau kadal, dan mengembangkan cerita tentang makhluk yang kuat dan dahsyat berdasarkan pengamatan tersebut. 2. Penemuan fosil dinosaurus. Manusia mungkin telah menemukan fosil dinosaurus dan mengembangkan cerita tentang makhluk yang kuat dan dahsyat berdasarkan penemuan tersebut. 3. Pengalaman dengan fenomena alam. Manusia mungkin telah mengalami fenomena alam seperti badai, banjir, atau gunung berapi, dan mengembangkan cerita tentang makhluk yang kuat dan dahsyat berdasarkan pengalaman tersebut. 4. Kreativitas dan imajinasi. Manusia memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berimajinasi, sehingga mungkin telah menciptakan konsep tentang naga sebagai makhluk mitologis yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam keseluruhan, tidak ada bukti ilmiah yang kuat bahwa manusia pernah menjumpai naga dalam arti harfiah, namun konsep tentang naga mungkin telah berkembang dari pengamatan, pengalaman, dan kreativitas manusia. Apa mungkin naga itu benar-benar ada dan naga termasuk hewan purba yang hidup di zaman dinosaurus dan mungkin ia termasuk dalam jenis dino? Mungkin saja naga itu benar-benar ada, tetapi tidak ada bukti ilmiah yang kuat. 1. Pterosaurus. Pterosaurus adalah kelompok reptil terbang yang hidup pada zaman Mesozoikum, bersamaan dengan dinosaurus. Mereka memiliki sayap yang luas dan beberapa spesies memiliki panjang sayap hingga 10 meter. Mungkin saja Pterosaurus dapat dianggap sebagai naga dalam arti harfiah. 2. Mosasaurus. Mosasaurus adalah kelompok reptil laut yang hidup pada zaman Mesozoikum. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan kuat, serta gigi yang tajam. Mungkin saja Mosasaurus dapat dianggap sebagai naga laut dalam arti harfiah. 3. Dinosaurus dengan karakteristik naga. Beberapa spesies dinosaurus memiliki karakteristik yang mirip dengan naga, seperti Spinosaurus yang memiliki layar di punggungnya, atau Triloposaurus yang memiliki mahkota di kepalanya. Mungkin saja dinosaurus-dinosaurus ini dapat dianggap sebagai naga dalam arti harfiah.
Naga seringkali identik dengan zaman kerajaan karena beberapa alasan. 1. Simbol kekuasaan. Naga seringkali dianggap sebagai simbol kekuasaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Dalam konteks kerajaan, naga dapat dianggap sebagai lambang kekuasaan raja atau penguasa. 2. Mitologi dan legenda. Naga seringkali muncul dalam mitologi dan legenda kerajaan, seperti dalam cerita rakyat Cina, Jepang, atau Eropa. Dalam cerita-cerita ini, naga seringkali dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan supernatural dan kebijaksanaan. 3. Koneksi dengan dewa-dewa. Naga seringkali dianggap memiliki koneksi dengan dewa-dewa atau makhluk supernatural lainnya. Dalam konteks kerajaan, naga dapat dianggap sebagai perantara antara raja dan dewa-dewa. Jadi kesimpulannya, naga itu tidak benar-benar ada. Mungkin kepercayaan tentang naga yang melekat di kehidupan kita saat ini tidak sepenuhnya benar adanya. Namun kita juga harus saling menghormati budaya orang-orang yang berkaitan dengan naga. Keyakinan orang-orang itu berupa-rupa, karena itu kita harus saling mentoleransi kepercayaan orang tersebut. So jangan lupa tinggalkan kritik kalian tentang video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. See you in the next video, goodbye.